Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang perkara narkoba terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa dengan agenda mendengarkan ahli psikologi forensik. Bagaimana jalannya persidangan dan apa poin penting dari keterangan ahli di persidangan? Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, jurnalis MGN Sisilia Sinabariba langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sisil, apa saja agenda persidangan perkara narkoba terdakwa Teddy Minahasa hari ini? Iya, Dela, untuk agenda persidangan hari ini untuk terdakwa Teddy Minahasa ada dua yang akan dijalankan oleh terdakwa Teddy. Yang pertama adalah mendengarkan keterangan dari saksi ahli dan juga menggali keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa. Ahli yang dihadirkan adalah ahli psikologi forensik Reza Indragiri dan saat ini masih terus digali keterangannya dan juga diperiksa keterangannya di persidangan dan sudah memasuki pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan terdakwa dari Teddy Minahasa. Karena ini merupakan kesempatan terakhir dari pihak terdakwa untuk menghadirkan saksi ahli dan Reza Indragiri adalah saksi ahli terakhir yang dihadirkan sehingga nanti setelah sidang untuk agenda ini selesai maka akan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan dari terdakwa Teddy Minahasa. Naila. Keterangan ahli psikologi forensik yang dihadirkan. Ada sejumlah poin besar yang tadi sempat diajukan dan disampaikan oleh pihak penasehat hukum Naila kepada saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak mereka. Sebenarnya ada 4 garis besar. Yang pertama mempertanyakan dan juga mendalami terkait dengan percakapan yang dinilai ditampilkan secara terpotong-potong di persidangan oleh pihak penasehat hukum. Kemudian yang kedua mengenai perintah dari atasan kepada bawahan. Ketiga mengenai keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang juga menjadi terdakwa dalam surat dakwaan yang berbeda dan yang ketiga mengenai perencanaan. Nah, secara garis besar juga tadi ahli psikologi forensik ini menggunakan teori yang disebut dengan superior order defense. Artinya ia mengungkapkan ada 3 hal yang perlu diuji untuk melihat apakah perintah yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan ini merupakan tindak pidana. Ini menyusul adanya sejumlah percakapan dan juga keterangan yang kemudian disampaikan oleh pihak penasihat hukum. 3 hal yang perlu diuji ini adalah perintah tersebut merupakan perintah yang bersifat objektif dan tidak multitafsir. Kemudian yang kedua adalah bawahan tersebut tidak memiliki kekuasaan untuk menolak. Dan yang ketiga adanya resiko. Nah, jika satu saja dari 3 poin ini tidak dapat dibuktikan, maka dapat dikatakan ada tindak pidana yang dilakukan karena mengikuti perintah dari atasan, perintah bawahan yang dilakukan berdasarkan instruksi dari atasannya. Ini terkait dengan adanya pernyataan yang sempat disampaikan oleh mantan Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawiranegara bahwa jika bukan Kapolda Teddy yang menjadi Kapolda maka ia akan berani melawan. Nah, terkait dengan hal ini Reza Indragiri menyatakan bahwa ini merupakan inkonsistensi atau tidak konsistennya Dodi, bahwa sebenarnya ia memiliki kekuasaan untuk menolak namun ia tidak melakukan itu pada saat ia diberikan perintah untuk mengganti Terawas. Kemudian yang kedua terkait dengan chat, bahwa Reza Indragiri menyatakan chat yang menggunakan emoticon itu merupakan chat yang bersifat multitafsir sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perintah mutlak dari seorang atasan kepada bawahan. Selain itu juga tadi Reza menyatakan bahwa percakapan yang tidak ditampilkan secara utuh merupakan percakapan yang tidak berkualitas. Ini menyusul dengan tadi tanggapan dari pihak kuasa hukum yang menyatakan dari 979 percakapan hanya 88 percakapan yang ditampilkan di persidangan. Sehingga menurut Reza Indragiri ini merupakan informasi yang tidak berkualitas karena tidak ditampilkan secara lengkap dan juga secara utuh. Nah, ini adalah beberapa poin-poin yang tadi disampaikan oleh Reza Indragiri dan pada intinya tadi Reza menekankan bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan pada hari ini sebenarnya ada 2 hal yang perlu dilakukan, bahwa dalam melakukan tindak pidana ada 2 hal yang dilakukan oleh orang, ada 2 misi yang dilakukan. Yang pertama bagaimana ia merealisasikan visi untuk melakukan tindak kejahatan dan yang kedua bagaimana ia mencoba untuk mengaburkan hukuman atau menghindari hukuman. Nah, inilah tadi yang coba dibahas lebih dalam juga dalam persidangan kali ini dan masih terus berlanjut karena saat ini jaksa penuntut umum masih terus menggali keterangan dari Reza Indragiri selaku saksi ahli psikologi forensik yang dihadirkan. Naila.